I was the consummate rebel against authority. Oh, is that what you called it? Thanks. Sorry, it's been kind of... Yeah. What did you? And then what is Diana? And sweet little Amy too. Lawyer, we have to go to the police. We can't go to the police. Listen to me. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Di video kali ini, kita akan meringkas sebuah film yang mengisahkan sebuah keluarga harmonis dan bahagia seketika hancur karena sang suami berselingkuh dengan wanita misterius. Bukan hanya perselingkuhan, kisah ini berkembang menjadi misteri berbahaya yang penuh ancaman dan mematikan. Bagaimana kisahnya? Inilah alur ceritanya. If my husband finds out that I had an affair, he will file for divorce. I don't think we should see each other anymore. I'm sorry. Hey. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang baru saja bangun bernama Charlie. Ia merupakan seorang mantan guru dan kini bekerja sebagai eksekutif manajer di sebuah perusahaan iklan ternama. Dia mempunyai keluarga bahagia dengan ekonomi di atas rata-rata. Istrinya bernama Diana, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Namun di balik keluarga bahagia itu, anak mereka Amy sedang menderita penyakit diabetes dan memerlukan biaya pengobatan yang mahal. Saat di dalam kereta menuju kantor, ternyata Charlie tak punya tiket karena ia naik terburu-buru dan ia pun harus membayar secara tunai. Namun sialnya, Charlie lupa mengambil uang di ATM. Karena tak punya uang, si petugas pun akan menurunkan Charlie di stasiun berikutnya. Namun untungnya, seorang wanita di depannya berbaik hati membayar tiket Charlie. Dan inilah awal perkenalannya dengan seorang wanita bernama Lucinda yang bekerja sebagai konsultan keuangan di Avery Price. Charlie berterima kasih atas kebaikan wanita itu dan dia berjanji akan membayarnya setelah mengambil uang di ATM. So we'll know how to pay back. It's $9, I think also. Setelah turun di stasiun, mereka pun berpisah. Perkenalan singkat itu sangat berkesan di hati Charlie. Sementara Lucinda terlihat memberikan senyum seolah menyukai Charlie. Sesampainya di kantor, ia disambut seorang rekannya bernama Winston yang merupakan teknisi komputer yang selalu membantunya. Tak berapa lama, Charlie dipanggil atasannya untuk menemui seorang klien yang komplain atas hasil kerjanya, di mana tayangan iklan yang telah dibuat tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. I'll do it however it is you want it. Time for apologies is over. What we need now. Forget Susan Day. Get a new account. Get back on your feet. Get back to what you do best. Sore harinya, Charlie pulang kantor. Baru saja sampai di rumah, ia mendapati istrinya sedang bersiap-siap dan terlihat terburu-buru ingin pergi karena ada panggilan rapat dari kantornya. Meskipun keluarga ini terbilang bahagia, tapi akhir-akhir ini mereka berdua sama-sama disibukkan dengan pekerjaan masing-masing hingga membuat mereka sering kehilangan momen kebersamaan. Keesokan harinya, seperti biasa Charlie berangkat ke kantor menaiki kereta dan akhirnya ia dan Lucinda kembali bertemu di dalam kereta karena memang keduanya turun di stasiun yang sama. Charlie lalu membayar hutang tiketnya kemarin. Di sini mereka berdua saling berkenalan lebih jauh soal pekerjaan, keluarga, termasuk saling memperkenalkan putri masing-masing. Amy, Mine's a few years younger. what's her name? Amber. Oh, she's a... Charlie tampaknya mulai terpesona dengan kecantikan wanita itu. Saat di ruang kerjanya, Charlie tampak termenung seperti menghayalkan sesuatu. Kemudian ia membuka website Avery Price dan setelah diperiksa, ternyata benar wanita itu bekerja di sana. Karena terus kepikiran dengan pesona wanita cantik itu, Charlie pun nekat menelpon ke kantornya, lalu mengajaknya makan siang bersama. Pembicaraan mereka pun semakin meluas, dan hubungan keduanya semakin dekat.
Malam harinya Charlie tak bisa tidur karena selalu kepikiran dengan Lucinda. Saat terus menghayal, Charlie dikejutkan dengan penyakit putrinya yang kambuh secara tiba-tiba. Daddy's here. It's okay. Hari-hari berikutnya, hubungan Charlie dan Lucinda semakin intens. Setiap hari mereka selalu makan siang bersama, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah pada istrinya. Dan saat ini tak ada lagi hal yang rahasia di antara mereka berdua. Charlie telah menceritakan semua tentang dirinya, tentang keluarganya, bahkan soal penyakit anaknya yang membutuhkan pengobatan dengan biaya besar. Tapi Charlie mengaku tak khawatir karena ia telah memiliki uang yang cukup dalam membiayai putri kesayangannya itu. Tak berapa lama, Charlie menelpon Diana untuk memberitahu bahwa hari ini ia akan pulang terlambat karena sedang banyak pekerjaan di kantor. Padahal semua itu hanyalah alasan supaya ia bisa berlama-lama bersama Lucinda. Dan saat ini mereka berdua sedang asik minum bersama di sebuah bar. Bahkan sejauh ini hubungan mereka semakin berani. Charlie benar-benar telah lupa diri. Yang awalnya seorang suami setia, kini terjerumus dalam gerbang perselingkuhan. Dan sampai hati mengkhianati istri cantik yang selalu setia padanya. Setelah dari bar, mereka berdua lanjut memesan kamar hotel. Dan di sini saya tidak akan memberitahu apa yang akan dilakukan pasangan haram ini. Pastinya kalian mengerti apa yang akan mereka perbuat. So what do you think? Namun baru sempat melakukan pemanasan, tiba-tiba seorang pria masuk. Dan seketika Charlie dan Lucinda panik ketakutan. Pria itu langsung menodongkan senjata pada Lucinda. Make one sound and I'll blow your fucking head. Chain your door. Place like that. Ternyata pria ini adalah perampok yang selalu mengintai pasangan selingkuh, lalu melakukan pemerasan. Charlie mempersilahkan pria itu mengambil semua uangnya, asalkan jangan menyakiti mereka. It's for the invite. I'll give you all my money. No, give me your fucking wallet now. Come on, give me your wallet. Come on, come. Namun pria itu tak cukup hanya mengambil uang mereka, di mana ia juga ingin merasakan sensasi bersama Lucinda dan berniat memperkaosnya. Charlie mencoba melakukan perlawanan, tapi ia tak mampu berbuat banyak dan berhasil dilumpuhkan pria itu. I can fuck up. Well, thanks. Charlie yang kini tak berdaya, hanya bisa pasrah menyaksikan Lucinda diperkaos pria itu. Setelah melakukan aksi bejatnya, pria itu pun langsung pergi. Sementara Charlie merasa sangat bersalah karena ia tidak mampu melindungi Lucinda yang telah diperkaos pria itu. Lucinda merasa hancur sekaligus trauma dengan peristiwa ini. Charlie pun meminta maaf dan memutuskan akan membuat laporan ke polisi. Namun Lucinda mencegahnya, di mana ia takut suaminya akan mengetahui perselingkuhan mereka. Mau tak mau ia pun memilih mengalah dan menerima konsekuensi dari perbuatannya itu. Sementara Charlie menyayangkan sikap Lucinda yang menolak membuat laporan. Dalam keadaan terluka, Charlie kembali ke kantor. Ia pun menjadi pusat perhatian seisi ruangan. Tak lama sang atasan menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Charlie pun menceritakan bahwa ia hanya mengalami insiden kecil di mana ia telah dirampok seseorang yang menyebabkan hidungnya patah. Melihat kondisi Charlie yang terluka, sang atasan pun memintanya pulang dan beristirahat. They're gonna call me if my wallet turns up. Maybe you ought to go home. Charles, don't be stupid. Go home, okay? Sesampainya di rumah, Charlie menceritakan peristiwa yang ia alami pada sang istri. Tapi ia hanya menceritakan soal perampokan. Tentu Charlie tidak berani berkata jujur soal perselingkuhannya. Huh? Yeah. Hey, sweetie. Kemudian tak lama, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Larohe, si pria perampok. Larohe meminta Charlie memberinya uang sebanyak $20,000. Kalau tidak mau, maka perselingkuhannya dengan Lucinda akan ia beritahu pada Diana, istrinya. Awalnya Charlie menolak karena ia mengaku tak punya uang sebanyak itu. Namun karena takut rahasianya terbongkar, mau tak mau Charlie pun memenuhi permintaan pria itu. What? I need 20,000. That's ridiculous. I don't have. Shit about your cash flow. I want 20,000 now. You hear me? Okay, I'll get it. Beberapa hari berikutnya, Charlie menemui Lucinda di kantornya.
Lucinda mengatakan masih trauma dengan peristiwa itu. Bahkan ia tidak masuk kerja selama seminggu karena dirinya benar-benar merasa terpukul. Charlie pun mengajak Lucinda membuat laporan polisi. Namun lagi-lagi Lucinda menolak karena kalau suaminya tahu ia berselingkuh, maka sudah pasti ia akan diceraikan suaminya. Bahkan putri satu-satunya akan ia bawa bersamanya. Karena alasan itulah Lucinda tidak mau melapor. Polisi pasti menanyakan apa yang mereka perbuat di kamar itu. Meskipun baru melakukan pemanasan, namun tetap saja itu adalah perbuatan selingkuh. Di sini Lucinda memberikan sejumlah uang sebagai tambahan untuk diberikan pada Larohe, si pria perampok yang kini memeras mereka. Namun Charlie menolaknya karena ia tak ingin membebani Lucinda. Setelah itu, Lucinda pun meminta supaya hubungan mereka diakhiri dan jangan pernah lagi menemuinya. Tentu Charlie sangat kecewa dengan keputusan Lucinda yang mengakhiri hubungan mereka. Meskipun terus memohon, namun Lucinda tetap tidak mau dan ingin hubungan terlarang mereka diakhiri. Charles, I'm sorry. I can't. Kemudian Charlie mengantarkan uang yang diminta. Di sini Charlie ditemui oleh anak buah Larohe, lalu membawanya ke sebuah tempat di mana Larohe telah menunggu di sana. Hey, Charlie. Thanks, Charlie. 1 bulan kemudian, Charlie kembali masuk kerja seperti biasa. Di sini Charlie menceritakan permasalahannya pada sang atasan, termasuk soal perselingkuhan dan pemerasan yang ia alami. Kemudian si atasan memberi saran supaya Charlie berterus terang pada istrinya dengan membawakan setangkai bunga. Karena kalau Charlie terus merahasiakannya, maka situasinya akan semakin sulit. Namun tampaknya Charlie belum memiliki keberanian untuk berterus terang pada sang istri. Malam hari saat pulang kantor, Charlie kembali mendapat telepon dari Larohe. Pria pemeras ini semakin memanfaatkan situasi Charlie. Kali ini Larohe meminta uang 100.000 US dollar sebagai uang tutup mulut yang terakhir. Karena kalau tidak, maka ia akan membongkar betapa kotornya otak Charlie yang tidak merasa puas memiliki istri cantik sehingga masih mencari wanita lain. Kali ini Charlie menolak permintaan pria ini karena dirinya tak punya uang sebanyak itu. Larohe tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting Charlie harus menuruti permintaannya. Di sini Charlie merasa heran, dari mana pria itu mengetahui nomor barunya. Singkatnya, ia pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata pria itu menghubungi melalui telepon rumahnya. Seketika Charlie pun langsung bergegas pulang karena pria itu kini ada di rumahnya. Jesus. Sesampainya di rumah, Charlie melihat pemeras itu sedang berbicara santai dengan istrinya. Ia berpura-pura sebagai mitra bisnis Charlie dan sedang menyusun kontrak bisnis dengan nominal fantastis. Bahkan pria ini bersikap manis di depan Amy putrinya, seolah tak ada masalah yang terjadi. Setelah anak istrinya masuk ke kamar, Charlie yang sudah muak dengan pria itu lalu mengusirnya keluar. Get out. I beg your pardon? What'd you say? Esok harinya, Charlie menemui seorang pengacara untuk membantunya keluar dari situasi buruk ini. Sang pengacara pun meminta Charlie membuat laporan ke polisi bersama Lucinda. Karena tanpa adanya bukti laporan polisi, maka mereka tidak bisa melakukan langkah hukum lebih lanjut. Charlie pun kembali menemui Lucinda dan memintanya membuat laporan ke polisi bersama-sama. Charlie mengatakan Lucinda tak perlu takut pada suaminya karena perbuatan mereka belum sempat terlalu jauh. Meskipun Charlie terus memberikan pengertian, namun pada akhirnya Lucinda tetap menolak membuat laporan. Just because we didn't fuck doesn't mean we didn't cross the line. We went to the hotel. Karena tak tahu harus melakukan apa lagi, Charlie pun bertukar pikiran dengan Winston, di mana Charlie tahu kalau Winston ini pernah dipenjara dan sangat paham dunia kriminal. Charlie berharap Winston bisa membantunya keluar dari permasalahan ini. Winston pun merespon dan bersedia membantu. Menurutnya ini adalah urusan kecil dan dibutuhkan sedikit trik untuk mengatasinya. Namun Charlie harus membayarnya 10% dari yang diminta Larohe, yaitu 10.000 US dollar. Karena cukup yakin dengan Winston, Charlie pun menyetujuinya. Meskipun ditimpa masalah besar, namun Charlie masih menyempatkan waktu
merayakan ulang tahun sederhana untuk putrinya. Dia berusaha bersikap normal, seolah tidak ada masalah yang terjadi. Beautiful. Esok hari saat di kantor, Charlie menghubungi bagian keuangan perusahaan supaya mencairkan dana sebesar 10.000 US dollar dengan alasan keperluan pekerjaan. Namun nyatanya uang itu adalah untuk diberikan pada Winston yang akan membantu mengatasi masalahnya. Malam harinya, Winston dan Charlie berangkat ke suatu tempat di mana para penjahat kota sering berkumpul. Gaya Winston yang terlihat meyakinkan membuat Charlie merasa sedikit tenang. Sesampainya di lokasi, Winston mengeluarkan senjata. Namun senjata itu tanpa peluru karena hanya dipakai untuk menakut-nakuti. Kemudian Winston memberikan Charlie sebuah pisau yang mungkin akan berguna untuk Charlie nantinya. Winston pun bersiap turun untuk menunggu kedatangan pria itu. Namun belum sempat keluar dari mobil, inilah yang terjadi. Be 2 steps ahead of this crazy motherfucker. Lahori muncul dengan kebrutalannya, lalu mengambil uang 10.000 dolar itu lalu pergi. This doesn't look like 100 to me. God almighty. Sementara Winston ternyata hanya omon-omon dan tewas seketika. Dalam kondisi panik, Charlie pun membuang mobil dan jasad Winston ke laut. Charlie menyadari bahwa hari-harinya akan semakin buruk. Belum bisa menangani para pemeras itu, kini ia harus was-was atas kematian Winston. Di momen ini, Charlie terlihat menyesali perselingkuhannya. Sebuah tindakan bodoh yang kini berujung petaka yang membuat dirinya menderita. Esok harinya saat di kantor, Charlie didatangi seorang detektif bernama Franklin. Ia menanyakan beberapa pertanyaan soal tewasnya Winston, di mana diketahui Charlie dan Winston terlihat sangat akrab. Namun Charlie mengaku tidak tahu soal tewasnya pria itu, karena saat kejadian ia sedang lembur di kantor. Namun jawabannya ini tidak memuaskan si detektif, di mana ia yakin Charlie pasti mengetahui sesuatu. Namun tak lama, Charlie mendapat telepon dari Laroe bahwa ia kini sedang menyandra Lucinda. Ia pun diminta datang membawa uang 100.000 US dollar yang ia minta sebelumnya, karena kalau tidak, maka ia tidak bisa menjamin keselamatan Lucinda. 55 East Erie, 20 minutes, Charlie. Next time I visit your wife, then. I had a meeting. I'll call you. Charlie sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu, yang ada hanya tabungan untuk pengobatan putrinya. Tapi karena tak punya pilihan lagi, secara terpaksa ia pun mencairkan uang itu, lalu membawanya ke tempat yang ditentukan. Dan ternyata benar, Lucinda telah tersandra. Come on in. Don't be scared. Tak lama Charlie pun menyerahkan uangnya. Namun meskipun telah menuruti apa yang diminta para pemeras itu, namun Charlie tetap mendapat perlakuan tak menyenangkan. Hi. Fucking move, I'll kill you, bitch. Setelah kedua pria itu pergi, Charlie menghampiri Lucinda. Ia mengatakan telah kehilangan semua uangnya. Bahkan uang itu adalah untuk biaya pengobatan putrinya. Semua hilang sia-sia, hanya demi menutupi kesalahan bodoh mereka. Charlie sangat kecewa pada Lucinda yang tidak pernah mau melapor pada polisi. Jika saja Lucinda mau, tentu mereka tak harus menderita sejauh ini. Lucinda hanya bisa meminta maaf sambil menangis. I'm so sorry. Namun tangisannya itu tak ada artinya lagi, karena Charlie telah merasa hancur dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan ia telah mengorbankan keselamatan putrinya hanya untuk menutupi perselingkuhannya. Karena merasa frustasi, Charlie pergi menenangkan diri di bar langganannya. Tak lama detektif Franklin menemuinya. Si detektif meminta Charlie mau berterus terang dan bekerja sama dengan polisi soal kematian Winston, karena sampai kapanpun ia akan terus memburu pelakunya. Saat di rumah, Diana mendapati Charlie yang terlihat duduk termenung dengan ekspresi gelisah. Melihat ekspresi sang suami yang tidak biasa, Diana pun mendekatinya. Setelah memikirkan dengan matang, akhirnya Charlie pun memberanikan diri mengakui semuanya, termasuk soal perselingkuhannya yang berujung dirinya diperas habis-habisan. Dan ia pun terpaksa memberitahu bahwa uang tabungan untuk pengobatan putri mereka telah habis. Mendengar semua itu, sontak Diana pun terkejut. Tentu ia sangat kecewa. Kenapa Charlie tidak berkata jujur sejak awal?
karena bagaimanapun ia adalah istrinya yang harus mengetahui sekecil apapun permasalahan dalam rumah tangga. Charlie pun menerima perasaan kecewa sang istri, dan ia berjanji akan memperbaiki diri dan akan mencari cara untuk mengembalikan uang itu. Keesokan harinya, Charlie bertemu dengan pengacaranya. Karena tak ada cara lain, mereka pun harus membuat laporan ke polisi. Charlie kembali menemui Lucinda dan akan memaksanya mau melapor. Dan singkatnya, Charlie pun mendatangi kantor Lucinda. Namun resepsionis mengatakan Lucinda belum masuk. Hingga tak lama, petugas resepsionis menunjuk Lucinda yang baru sampai di kantor. Namun anehnya, Lucinda yang terlihat adalah orang yang berbeda. Charlie pun mengatakan bahwa bukan wanita itu yang ia cari. Hingga akhirnya diketahui bahwa wanita yang mengaku Lucinda pada Charlie itu sebenarnya adalah wanita bernama Jane, seorang karyawan pengganti yang bertugas ketika karyawan utama berhalangan hadir. Dan wanita itu telah keluar 1 minggu yang lalu. Sontak Charlie pun terkejut dan seketika menyadari bahwa wanita itu telah menipunya. Karena Charlie masih penasaran, ia pun mendatangi apartemen saat wanita itu disandra. Namun ternyata apartemen itu telah kosong dan penyewa terakhir adalah sepasang kekasih. Kemudian pemilik apartemen memberikan brosur pada Charlie, dan ternyata foto anak perempuan yang sebelumnya Jane akui sebagai putrinya adalah bohong, di mana foto itu adalah foto model anak yang ada di brosur apartemen. Charlie mencurigai ada hubungan antara Jane dan pria yang memerasnya. Kemudian Charlie pun pergi ke stasiun Red Line berharap ia menemukan wanita itu. Setelah menunggu beberapa kereta yang berhenti, akhirnya Charlie berhasil menemukan kembali wanita penipu itu, di mana ia kini bersama seorang pria lain yang akan mereka jadikan korban berikutnya. Charlie perlahan mengikuti mereka hingga pria itu pergi menaiki taksi. Kemudian, wanita itu menemui seorang pria yang sedang menunggunya di sisi jalan berbeda. Dan ternyata benar, pria itu adalah Larohe, yang artinya mereka telah bersekongkol untuk memeras dirinya dan akan terus mencari korban-korban yang lain. Pada akhirnya, Charlie menyadari semuanya bahwa ia telah tertipu oleh sindikat pemerasan. Ia pun tak bisa lagi berdiam diri dan memutuskan akan melakukan pembalasan dengan caranya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Charlie membuntuti Jane dan calon korbannya yang saat ini sedang makan siang di restoran, persis seperti yang dialaminya. Singkatnya, pasangan itu pun meninggalkan restoran dan akan menuju hotel yang sama. Karena ternyata hotel itu adalah tempat yang selalu mereka jadikan sebagai markas. Sesampainya di hotel, mereka memesan kamar yang sama. Sementara anak buah Larohe sudah ada di sana tanpa sepengetahuan pria itu. Tak berapa lama Larohe pun sampai di lokasi. Sedangkan Charlie sejak tadi telah memantau untuk melakukan aksinya, di mana sebelumnya ia telah memesan satu kamar yang tidak jauh dari kamar saat peristiwa terjadi. Saat Larohe dan anak buahnya naik lift, Charlie pun berlari naik ke atas dengan menaiki tangga darurat. Singkatnya, Charlie pun sampai lebih dulu dan langsung masuk ke kamarnya. Tak menunggu lama, Larohe langsung menuju kamar target dan bersiap melakukan aksinya. Sementara anak buahnya menunggu di luar mengawasi situasi. Melihat ada kesempatan, Charlie keluar dengan membawa gagang lampu dan perlahan menuju kamar. Charlie langsung menghantam pria itu hingga tersungkur tak berdaya. Selanjutnya, Charlie pun masuk ke kamar dengan membawa tubuh Larohe yang sudah pingsan. Si korban itu pun ketakutan dan mempersilahkan Charlie mengambil semua uangnya. I don't want your money. They do. Lalu ia pun mengatakan bahwa wanita yang bersamanya itu adalah penipu yang bersekongkol dengan Larohe untuk menguras hartanya. Charlie mengaku sebagai korban sebelumnya. Di sini Jane masih mencoba berpura-pura seolah tidak tahu apa yang Charlie maksud. Demi meyakinkan pria korban itu, Charlie menceritakan modus awal perkenalannya hingga ia diperas oleh mereka. Dan modus itu selalu mereka lakukan dalam mencari korban-korban berikutnya. Kemudian, Charlie memperlihatkan kebohongan soal putrinya, yang mana ternyata foto itu adalah model anak yang ada di brosur. Everything this bitch told you was a lie. He was just about to rob you and then rape her. Oh, waiting in the stairwell. I have to leave. No! Tak lama, Larohe bangun dari pingsannya
Charlie pun meminta supaya uangnya dikembalikan. Namun di sini LaRoche masih merasa jagoan. Hingga kemudian, pria korban itu mengacaukan situasi yang akhirnya membuat Jin tertembak. I don't think that's gonna be possible, Charlie. Him his money and let's go. Melihat pasangannya terkapar, LaRoche pun seketika mengamuk. I'm leaving. Setelah selamat dari aksi mengerikan itu, Charlie pun perlahan berdiri dan mendekati Jin yang kini sekarat. Tatapan wanita itu seakan menyesali perbuatannya dan ingin mengungkapkan permintaan maaf. Hingga tak lama, ia pun tewas. Singkat cerita, pihak kepolisian kini sudah berada di TKP. Charlie pun diinterogasi, namun ia mengaku tidak tahu pasti apa yang terjadi karena ia takut keluar dari kamarnya dan hanya melihat security masuk saat memeriksa apa yang terjadi. Setelah itu, Charlie mendatangi barang-barang sitaan milik sindikat LaRoche. Dan akhirnya, ia berhasil mengambil tas berisi uang $100.000 miliknya. Setelah memastikan isinya masih utuh, Charlie pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya saat di kantor, Charlie melihat ruang kerjanya diperiksa polisi, di mana ia dituduh telah melakukan penggelapan uang sebesar $10.000 dengan modus biaya iklan yang ternyata fiktif. Charlie pun mengakui semuanya dan berjanji akan mengembalikan uang itu. Namun meskipun dikembalikan, Charlie tetap dihukum skorsing dan akan menjalani hukuman sosial di penjara sebagai guru untuk para napi selama 6 bulan. Singkat cerita, kini Charlie sudah ada di lapas dan sedang bersiap memberikan materi pelajaran. Saat Charlie memeriksa satu persatu buku para napi, Charlie menemukan satu buku yang bertuliskan cerita mengenai dirinya. Mulai saat berkenalan dengan Jin yang mengaku sebagai Lucinda, lalu melakukan perselingkuhan, hingga akhirnya terjadilah peristiwa perampokan itu. Di akhir tulisan, Charlie diarahkan menemui seorang pria yang tahu persis peristiwa yang ia alami sebelumnya. Karena merasa penasaran, Charlie pun keluar menuju tempat yang dimaksud, dan akhirnya ia menemukan pria itu, yang mana ternyata dia adalah LaRoche, yang masih berhasil selamat dari kejadian itu, dan kini dihukum penjara. LaRoche mengatakan bahwa ia akan melakukan pembalasan atas kematian Jane, hingga tak lama perkelahian pun terjadi. I'm gonna fuck with your life because I can. By the way, is your daughter still a virgin? LaRoche sangat senang setelah mengetahui Charlie akan ditahan di penjara yang sama dengannya. Namun seketika Charlie mengatakan bahwa dialah yang memilih penjara ini karena mengetahui LaRoche ada di sini. Seketika Charlie pun langsung menghabisi pria yang selama ini selalu merasa hebat dan telah merusak hidupnya. LaRoche, I chose this prison. Setelah insiden itu, Charlie dibebaskan dari dakwaan karena yang ia lakukan hanyalah membela diri dari serangan pria itu, dan hukuman sosialnya pun akhirnya dihapuskan, dan kini ia bebas murni dari semua hukuman. Di akhir film, Charlie kembali pada keluarganya dan bersiap melanjutkan hidupnya setelah melewati serangkaian peristiwa tragis akibat perbuatan bodohnya. Sang istri pun pada akhirnya memaafkan Charlie, di mana sang suami telah menerima hukuman atas perbuatannya, dan tentunya pengakuan bersalahnya adalah pertimbangan utama Diana dalam menerima kembali sang suami. Lagi-lagi pesan singkat yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah menyelingkuhi pasanganmu, dan bicaralah secara baik-baik jika memang ada kebuntuan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir cerita. Semoga kalian semua selalu sehat, dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.